Oke, di sini saya akan menampilkan beberapa koleksi batu. Ini Mas Faruk. Yang kami tampilkan di sini hanya beberapa koleksi yang sering dipakai oleh beliau. Yang ini adalah batu yang berbentuk liontin, yang beberapa merupakan batu panca warna gambar. Nanti akan satu persatu kami tunjukkan. Baik, akan kami tunjukkan satu persatu koleksi batu liontin dari Mas Faruk. Ini adalah batu gambar dengan penampakan kepala dari tokoh pewayangan alam, atau mungkin ada yang menyebut ini penampakan kepala Kerasakti. Bisa kita lihat dengan jelas kedua matanya, hidungnya, mulutnya, bulu-bulunya, kemudian mahkotanya. Ya, bisa diperhatikan. Nampak jelas. Kemudian koleksi kedua yang merupakan penampakan dari Pak Tua. Ini gambar
saya secara jauh, dari jauh saya dekatkan. Ini adalah kepala dari Pak Tua. Kemudian di sini ada mata, kemudian ada alis, ada hidung. Kemudian Pak Tua ini kelihatannya sudah ompong, sudah tidak punya gigi. Ya, seperti mulutnya menganga. Yang kami anggap ini sedang melantunkan doa. Kalau kita lihat ini janggutnya memanjang putih. Kemudian ini dia memakai kain sorban coklat panjang, memakai baju krem, kemudian rambutnya yang putih terjuntai dengan lecis atau penutup kepala ala abayan, lecis atau penutup kepalanya tidak ditutupkan secara sempurna sampai ke depan, tapi rambut depannya diurai. Ya. Kelihatan cukup jelas. Ya. Koleksi batu gambar kedua dari Mas Faruk Jundi Arauf. Ini koleksi batu yang ketiga yang mungkin merupakan penampakan manusia juga. Kita lihat dari jauh. Ya. Ada dua sosok manusia. Baik, kita dekatkan. Ya. Ini merupakan batu pancawarna. Ya. Karena ini penampakan tubuh secara keseluruhan, sehingga mungkin detail-detail dari muka, mata, hidung, telinga, dan sebagainya kurang begitu jelas karena merupakan penampakan keseluruhan dari tubuh manusia. Yang kita lihat ini adalah kepala dengan rambut hitam. Kemudian ada penampakan tangan dengan baju krem. Kemudian ini tangan yang sedang memegang payung yang ditaruh di atas pundak kiri. Dan ini payung yang ada gradasi warna merah atau coklat tua di belakang. Kemudian ini tubuh atas, ada kemudian pinggang, kemudian dia memakai rok panjang berwarna putih kehijauan, menyintai ke bawah, menutup semua kaki. Ya. Kemudian penampakan yang satu adalah kami anggap ini sebagai anak dari ibu dengan memakai rok warna merah, kemudian kaki kelihatan, kemudian bajunya coklat kekuningan, kemudian muka dengan rambut coklat. Ya. Sedang jalan bersama.
Ya. Kemudian ini batu pancawarna kedua yang juga merupakan batu pancawarna motif gambar. Ya. Mungkin sebelum kami jelaskan, mungkin pemirsa sudah bisa melihat ya secara sepintas ya pola dari gambar yang ada di dalam batu ini. Baik, akan kami jelaskan ya. Kalau kita dekatkan ya. Ini adalah kepala seorang wanita dengan mahkota yang menjulang tinggi. Karena batu ini kami sebut sebagai batu penampakan dari Dewi Nawangwulan, atau kita ambil cerita dari legenda Jakatarup, seorang bidadari yang sedang turun ke bumi mau mandi di suatu telaga. Nah, kita lihat ya, penampakan kepala, muka dengan mahkota yang menjulang tinggi, rambut. Kemudian di sini ada, kita bisa lihat tangan dengan menggunakan baju warna coklat. Nah, ini tangan kanan, tangan kiri. Kemudian beliau memakai baju seperti kebaya. Ya, kita lihat. Kemudian memakai kain yang menutup tubuh dan kaki sampai ke bawah. Kita bisa lihat ya, pakaian bawahnya. Kemudian ini ada air telaga yang berwarna hijau karena saking jernihnya, bisa lihat. Kemudian ini ada air terjun yang menuju ke telaga. Dan kenapa batu ini kami sebut sebagai penampakan dari Dewi Nawangwulan? Karena kalau kita perhatikan di seberang telaga, kita melihat sosok penampakan yang berwarna coklat. Ya, ini adalah penampakan kepala seorang laki-laki yang dalam cerita kita kenal dengan nama Joko Tarub. Ya, hanya kepalanya saja yang kelihatan sedang mengintip ya, seorang bidadari mandi, yaitu Dewi Nawangwulan, yang dalam legenda Jawa Dewi Nawangwulan adalah seorang dewi yang nanti akan menjadi istri dari Joko Tarub, dan kemudian beliau berpisah dan nanti akan menjadi Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul yang kita kenal saat ini. Ya, ini penampakan batu gambar Dewi Nawangwulan. Ya, mungkin cukup jelas, ya, cukup lengkap. Ya. Dan jenis batu ini bukan jenis batu yang tembus, baik itu transkulen maupun transparan, tapi ini batu opak, jadi memang batu pancawarna yang tidak tembus oleh cahaya. Ya. Dan ini kebetulan batu yang baru, yang belum lama ditemukan dan dibikin dan kemudian ditemukan gambar atau motif gambar atau penampakan ya, seperti ini.
Dan mungkin bagi yang berminat mau melihat langsung silahkan datang ke rumah Mas Faruk Juli Arauo yang berada di kota Yogyakarta. Ya. Kemudian koleksi batu gambar selanjutnya ini dari batu pancawarna yang sejenis karena memang ini didapatkan dari satu bongkahan yang sama. Ya, cuma kalau kita lihat ya, kita perhatikan mungkin sebelum saya jelaskan sudah bisa dilihat secara langsung atau sudah bisa ditebak ya gambar apa ya. Batu ini kami beri nama batu penampakan buto hijau ya, karena kebetulan dari separuh batu ini memang dominasinya adalah warna hijau. Kemudian ada warna sedikit kuning, kemudian putih, merah, coklat, kemudian ada sedikit warna nuansa ungu ya. Ungu cenderung ke hitam ya, itu yang berada ya. Baik, kenapa ini kami sebut menjadi batu penampakan buto hijau? Kalau kita lihat ya, gradasi warna hijau ya, di sini ada warna hitam, kemudian di sini ada warna hitam putih, kemudian ada sedikit menonjol kalau diperhatikan ya, kita perhatikan ya, ya, itu adalah mata dengan alis yang begitu tebal menyeramkan. Kemudian ini ada hidung yang agak naik ya. Kemudian ini ada mulut atau moncong yang ya memang kelihatan seram. Dan batu ini kalau kita balik posisinya ya, warna hijaunya berada di bawah ya. Ya, akan kelihatan penampakan ya, wajah ya, manusia dengan rambut yang putih gimbal panjang dengan dua mata, kemudian ada mulut, ada hidung, ada rambut. Cuma memang untuk gambar yang ini tidak begitu besar sehingga mungkin tidak begitu jelas, makanya kami lebih mengambil dominasi gambar yang lebih jelas, yaitu gambar dari penampakan buto hijau. Dan gambar selanjutnya ini sebenarnya juga dari kebetulan ya, batu pancawarna yang sama, satu bongkahan, kebetulan memberikan banyak variasi pola gambar, pola warna maupun garis-garis yang membentuk suatu penampakan gambar yang mungkin tidak seperti foto, tapi memang secara alami batu gambar yang natural hanya mengikuti garis-garis dan pola warna dari
suatu batu yang kita bentuk. Dan ini kalau kita lihat, ya, mungkin yang baru saja melihat mungkin tidak begitu jelas, tapi ya silakan dilihat terlebih dahulu sebelum nanti kami sampaikan ini penampakan gambar apa, dan tentunya orang bebas mengimajinasikan dirinya ini adalah gambar apa. Cuma di sini kami berimajinasi bahwa ini adalah gambar sosok makhluk yang menyeramkan juga. Kita lihat di sini adalah potongan badan atas, ya. Ini ada paling atas adalah kepala. Kalau kita lihat ada mata, ya, dua mata, kemudian hidung. Ini kelihatan ada garis-garis warna putih, ya, kemudian ada hitam yang menimbulkan seperti tonjolan hidung, ya, mata hitam, ya. Kemudian di sini ada, kalau kita lihat, ya, warna yang kelihatan lebih putih, ya. Ini seperti mulut, ya, bibir mulut, ya. Dan seramnya karena di sini rambutnya lebat, ya, gondrong, kemudian ada seperti tanduk, ya, yang keluar dari kepalanya, ya, kita lihat. Dan ini leher, kemudian, ya, kalau kita ada jauhkan ini ada pundak, ini rambut yang tergerai gimbal, ya, ini, ya, gradasi warna putih, ada kekuningan, ada merahnya, ada sedikit ungunya, ya. Ini memberikan mungkin imajinasi pola gambar, ya. Sekali lagi bahwa batu gambar bukan batu foto yang mungkin kalau foto orang melihat bisa langsung ketahuan karena itu hasil dari pemotretan mungkin. Tapi batu gambar adalah dari potongan-potongan warna, potongan-potongan garis dari batu tersebut yang kalau kita mau menikmati pola gambar, pola penampakan dari batu tersebut, kita harus dengan santai, ya, dengan imajinasi menggabungkan titik-titik atau mungkin garis warna, ya, baru nanti akan terbentuk suatu pola, sehingga mungkin antara satu orang dengan orang yang lain dengan batu gambar yang sama akan bisa menimbulkan persepsi warna yang berbeda, persepsi gambar yang berbeda maksudkan. Ya. Dan memang untuk nilai batu gambar, ya, untuk menilai batu gambar, ada yang menganggap bahwa semakin mendekati kejelasan dari gambar yang diinginkan atau gambar yang dipersepsikan, itu gambar akan mempunyai nilai yang tinggi, di samping tentu kualitas batu, ya, jenis batu, ya, dan banyak lagi, ya, hal-hal yang mempengaruhi dari batu gambar atau nilai suatu batu gambar, ya. Dan ini kebetulan di sebaliknya, ya, ini juga ada
penampakan atau pola garis, pola warna yang membentuk imajinasi gambar. Ya, dan memang untuk melihat batu gambar hanya orang-orang yang mempunyai imajinasi dan mata yang jeli yang bisa cepat menangkap. Ya, biasanya orang-orang yang tidak bisa menikmati alam secara keseluruhan atau tidak menikmati atau tidak begitu bisa menikmati seni secara keseluruhan, orang akan kesulitan melihat batu yang mempunyai pola gambar, karena memang gambar yang ada di batu sekali lagi adalah merupakan rangkaian pola garis warna atau mungkin titik-titik yang membentuk suatu pola penampakan satu gambar tertentu. Kalau kita lihat di sini, ya, Pak, saya jauhkan, saya lihat secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan, ya. Dan di sini saya menangkap gambar, tentunya dengan persepsi mata dan persepsi seni saya. Ini adalah muka dari naga. Ya, muka dari naga. Kalau kita lihat ada dua mata di atas, kemudian ada lidah yang menjulur, kemudian ada penampakan kepala secara keseluruhan, ya. Kemudian ini adalah badan dari naga, ya, kita lihat, ya, yang berwarna hijau ini turun. Kemudian ini ada tangan atau mungkin kaki depan, kemudian ini ada kaki bawahnya, kemudian ini ada ekor, ya, ya. Tapi sekali lagi mungkin bagi penikmat batu gambar lain, melihat batu ini mungkin bukan batu dengan pola gambar kepala naga dengan tubuh dan kakinya, mungkin punya persepsi gambar yang lain, dan itu tidak bisa disalahkan karena masing-masing orang akan merangkai suatu garis, merangkai suatu titik dan warna, ya, sehingga menjadi bentuk penampakan yang berbeda pula. Ya, ini beberapa batu gambar, ya, koleksi dari Mas Faruk Juni Araof yang bisa kami tunjukkan, ya, dan ini beberapa batu yang mungkin difavoritkan oleh beliau, ya. Jadi hanya beberapa saja, masih banyak batu gambar yang lain yang dimiliki oleh Mas Faruk Juni Araof. Dan memang batu gambar yang paling disenangi oleh Mas Faruk adalah penampakan Dewi Nawang Wulan, ya, dengan Joko Tarub yang sedang mengintai di telaga ketika Dewi Nawang Wulan selaku bidadari sedang turun ke bumi untuk mandi. Ya, itu tadi beberapa koleksi batu gambar yang dimiliki oleh Mas Faruk, dan di sini saya juga akan tunjukkan mungkin lebih, ya, dekat meskipun tidak satu persatu, ya. Ini adalah koleksi beberapa batu virus, ya, dari Mas Faruk, ya. Saya tunjukkan, ya, ya. Ya, mungkin tidak akan saya jelaskan satu persatu, ya. Dan di sini juga ada mungkin, ya, ini saya tunjukkan. Ini adalah
dadar perak ya, mungkin karena tidak terlalu besar ya, dan ukurannya kecil ya, dadar perak. Kemudian ada ya ini Yahman madu ya, bisa dilihat ini Yahman madu ya. Kemudian ada beberapa koleksi ya, ini meskipun kecil akan saya tunjukkan. Ini koleksi dari Mas Faruk yang orang menyebutnya adalah kristal mani gajah ya. Tidak terlalu besar ini ya, tapi jelas kelihatan ya. Ini kristal mani gajah milik Mas Faruk Juli Arauf. Kemudian mungkin ada ya ini adalah batu yang mungkin cukup langka, yang mungkin juga agak susah untuk dicari dan memang juga tidak begitu besar. Ini ya, orang menyebutnya sebagai batu Labrador Ceylon. Kalau dilihat secara langsung, apalagi dengan kaca pembesar, mungkin akan jauh bisa kelihatan pola warna ya. Kalau ini dengan alat kami yang terbatas dari handycam yang kami pergunakan, tidak bisa menunjukkan secara jelas ya warna-warni pelangi dari batu ini ya. Kemudian ya, ini ada ya batu yang agak aneh ya, mungkin bentuknya, dari bentuknya mungkin sudah langsung kelihatan, sudah bisa kelihatan ya. Dan Anda menganggap ini tidak presisi, ini batu apa ya. Memang batu ini adalah batu jenis kalsedon ya. Orang menyebutnya mungkin batu sankis karena mirip ya, warna kekuningan seperti jeruk sankis ya, yang dikupas gitu ya. Cuma batu ini tidak dibentuk oleh manusia ya, tapi dibentuk oleh alam ya, mungkin dari gosokan air, kemudian pasir, kemudian terkena panas dingin suhu yang ada di alam ya, kemudian terbentuk ini. Jadi ini kami sama sekali tidak merubah ya, hanya kemudian kami kasih emban ya, yang ya kami anggap sudah cukup sesuai untuk ukuran embannya, sesuai dengan batunya ya. Dan ini bukan sombong karena memang ini tidak tembus, hanya lubang saja, ini tidak tembus ya. Dan ini ya, kalau kita perhatikan secara detail, mungkin melihat langsung bahwa di sini ada gambar, ada penampakan sebenarnya dari seorang wanita ya. Wanita tinggi ya. Kemudian kelihatan roknya, dan kebetulan posisi rok berakhir di lubang ini ya. Kemudian ada seperti dua kaki ya. Jadi ini kaki yang mengangkang gitu ya. Jadi ya, ini kaki satu, ini kaki satu.
Mungkin coba saya akan lihat mungkin ada center yang bisa kami pergunakan. Mungkin coba akan ya coba. Oh, justru terlalu cerah ya. Ya. Nggak kelihatan. Mungkin bisa dilihat secara langsung ya. Ya. Kemudian ya ini batu yang begitu istimewa ya. Dari kekerasan dan keuletannya, batu ini hampir sama dengan batu tadi, karena batu ini tidak dibentuk oleh manusia, tapi dibentuk oleh alam. Jadi kami temukan batu ini sudah dalam kondisi terbentuk seperti ini, jadi tidak kita gosok, tidak kita bentuk, ya hanya kita bersihkan, ya, kita bersihkan juga lihat demikian. Dan kalau kita lihat, ya di sini juga ada penampakan, ya ada, ya kita bisa lihat ini, ya, memang tidak detail, ya karena ini memang tidak batu yang besar, ya ini ada badan putih ini, kemudian ada kepala, kemudian di sini juga ya orang berdiri dengan dengan pakaian putih, ya putih, dan ada tangannya, ya kemudian ada baju kepala, ya kemudian di sini juga ada mungkin ya orang seperti sedang sholat, ya sedang tahiyat ini. Bisa kita lihat sedang ya ini, ya ini badannya kepalanya sedang tahiyat, ya sedang sholat, ya kemudian ya kita lihat ya. Ini ada yang menyebut batu pancawarna edong kristal, ya. Dan batu ini memang sudah mulai tembus, ya meskipun belum semuanya, tapi coba kita lihat. Kita lihat ya. Nah, memang ini kami sendirian ya, ya. Oke. Ya. Ya, tembus. Ya. 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 Ya, ya. Tidak kasih lampu. Ya. Ya. Kemudian mungkin saya akan tunjukkan batu yang juga cukup istimewa. Ya. Ya, ini adalah batu solid black sapphire. Ya. Mungkin Anda bisa mendapatkan batu black sapphire dengan mudah, ya. Mungkin yang star juga ada, yang solid juga ada. Ini kebetulan ini yang solid black sapphire. Ya. Kita lihat seratnya.
ya. Ya. Yang istimewa dari batu ini bukan dari jenisnya, karena kalau dari jenisnya black solid black sapphire mungkin tidak istimewa. Tapi yang menjadikan istimewa adalah ukurannya, karena tidak banyak batu solid black sapphire dengan ukuran yang begitu besar. Ya, rata-rata berukuran kecil. Ya. Ya. Ini. Dan batu ini dipercaya bisa untuk terapi, ya, untuk sarana meditasi, ya. Karena ini batu alam, ya, yang secara kimia dia mempunyai unsur alam, ya, yang bisa dipergunakan tentunya bagi yang sudah mempelajari cara-caranya menggunakan batu ini, ya. Ya. Kemudian ya, ini ada orang menyebut batu meteor, ya, yang di sebaliknya sudah kita haluskan, ya. Kita sudah gosok, namun di sebaliknya masih, ya, masih ada bentuk aslinya, ya, yang kasar dalam permukaan, ya, ya, kita lihat, ya, ya, ini batu meteor berasal dari daerah Belitung, dari Kepulauan Sumatera, ya. Ini ukuran yang opak atau yang tidak tembus oleh cahaya, ya. Opak atau solid, ya. Itu besar ukurannya, untuk ukuran liontin, ya. Tapi ini belum kita finishing, ya, masih bahan, ya. Memang di sebaliknya kita sudah haluskan, tapi belum selesai. Kemudian ini ada, ya, beberapa mungkin tidak saya tunjukkan, ya, ya, paling ujung ini, ya, ini kita nyebutnya virus Aceh, ya. Kemudian ada lumut hijau suliki, ya. Coba saya tunjukkan, ya. Lumut hijau, kita lihat, ya. Ya, mungkin di tempat yang agak gelap, ya, ya, kelihatan tembus, ya, ya. Ini kalau kita tidak center dari belakang, ini kita center, ya, tembus. Dan dia sebenarnya mempunyai pola gambar juga. Kalau untuk melihat memang harus kita kasih cahaya, kita center dari belakang, lalu nanti pola lumut yang ada di dalam batu itu akan ada membentuk suatu gambar, ya, dari pola garis, pola titik, ya, dengan warna hijau, ya, hanya satu warna hijau, tapi dari garis-garis, dari titik-titik lumut yang ada di dalam batu ini dia membentuk pola gambar, dan pola gambarnya adalah pola gambar burung kasuari, ya. Nah, tidak saya tunjukkan secara detail. Kemudian ini ada, ya, batu flawing, ya, batu flawing, ya. Jadi juga ini istimewanya karena batu flawing kebanyakan tidak tembus oleh sinar, ya. Jadi bukan batu yang opak, ya.
Memang ini belum sempurna tembusnya, tapi sudah melihatkan ya, kalau kita lihat ya, ya, tidak begitu kelihatan ya, karena alat kami terbatas ya, dan ya, ya, dari lihat tembusan warna hijaunya ya, itu nah, seperti ya, ya, kalau kita center bisa kita center ya, hijau biasa. Kalau kita taruh center ini ya, keistimewaan dari batu ini ya, istimewa atau mungkin lebih pada langka, karena biasanya batu hijau dari Klawing itu rata-rata tidak tembus oleh cahaya. Kemudian ini ada batu yang sudah lama kita koleksi ya, ya, batunya dari jenis kalsedon juga, cuma di dalamnya ada mungkin pola ya, seperti ayam yang mungkin sedang mengerami telurnya ya, dengan warna kuning keemasan ya, dan kalau kita melihatnya ya, dari samping seperti kura-kura ya, atau mungkin apa dari penonton melihatnya ya, bentuknya seperti apa. Tentunya sekali lagi batu gambar ya, dengan batu yang sama, dengan gambar yang sama, orang bisa mempersepsikan atau mengimajinasikan hal yang lain ya. Jadi kami hanya menyampaikan apa yang menjadi persepsi dan imajinasi kami dari pola garis, pola titik, pola warna yang ada di dalam batu itu ya. Ini salah satu batu kesayangan dari Mas Farid di RS ya. Kemudian ini ada batu hitam yang ya, hitam kecoklatan yang mungkin ini dari jenis batu kalsedon juga, tapi masih muda sehingga tembusan cahayanya belum terlalu terang, dan batu ini kami beri nama agak aneh memang, Kiai Senggol Motet ya, Kiai Senggol Motet, karena mungkin dari pola warna yang kami imajinasikan, pola garis, pola titik yang membentuk gambar ya, gambar. Mungkin kalau dilihat secara langsung mungkin baru bisa Anda mengimajinasikan gambar ini, Kiai Senggol Motet. Ini suliki ya, suliki juga tadi kita buat atau dibuat oleh Mas Faruk menjadi ya gelang ya. Kemudian ya, dan ada beberapa gambar, dan ada satu juga yang istimewa yang tadi bentuk cincin dari kristal mani gajah. Ini kami akan tunjukkan ya, Mas Faruk juga mengoleksi kristal mani gajah dalam bentuk liontin yang mungkin agak jarang dimiliki oleh orang, termasuk langka karena ukuran dan kristal yang sudah ya, sudah terbentuk ya, kristalnya kita lihat ya, ya.
lumayan besar ya, untuk ukuran liontin ya. Ya. Kristal mani gajah. Ya, kalau ada yang mau lihat bisa langsung silakan ya. Ini kristal mani gajah ya. Dan mungkin saya akan jelaskan yang terakhir ya, karena durasi waktu kami hampir habis ya, hanya 1 jam durasi yang kami miliki ya. Ini adalah batu yang kami anggap cukup istimewa ya, kita jadikan batu cincin yang sebenarnya dari jenis Chalcedon ya. Kalau orang awam mungkin lebih senang untuk batu lintang gitu ya. Mungkin sepintas tidak kelihatan ya apa istimewanya, namun ini menjadi batu yang sangat istimewa ya, oleh Mas Faruk. Kita bisa lihat mungkin lebih dekat dan lebih detail karena kamera ini tidak bisa merekam secara jelas sehingga mungkin hanya sepotong-sepotong, karena kebetulan batu ini dibentuk menjadi bentuk kabokon ya. Kita lihat ya, dari jauh ya. Batu cincin atau batu alis seperti biasanya, sehingga pola garis, pola titik yang membentuk gambar memang karena bentuknya juga tidak terlalu besar ya, dia agak susah, namun akan kami tunjukkan ya. Dan nanti bisa dilihat secara langsung, kita bisa lihat ya. Ya. Ya, mungkin Anda bisa melihat garis lurus yang menjulang ke atas menembus warna putih yang berada di atas ya. Ini ada garis ini ya, garis ya. Ya, ini lurus sampai ke atas ya. Kemudian Anda bisa melihat garis atau pola garis di sebelahnya ya. Ya, ini ya, lengkungan garis ini bisa lihat ya. Ya, iya. Nah, mungkin bagi umat Islam sudah dari sepintas melihat pola garis yang ada di dalam batu ini sudah bisa langsung mengatakan ya bahwa ini pola lafaz. Jadi garis-garis, titik-titik, pola warna yang membentuk lafaz Allah. Jadi alif yang menjulang tinggi menembus ke awan, ke langit ya. Dan untuk lebih jelasnya mungkin Anda bisa melihat langsung ya, karena memang sekali lagi batunya tidak terlalu besar ya, dan kita membentuknya menjadi cincin ya. Kalau Anda melihat langsung ya, pola garis ini jelas sekali bahwa ini ya membentuk pola lafaz Allah, alif lam lam alif a. Tidak ada harokatnya ya, jadi hanya pola garis saja ya. Dan untuk semua batu gambar yang memang orisinil, artinya memang bentukan alam, natural ya, tidak dibikin oleh manusia, memang tidak ada yang 100% membentuk pola gambar yang
100% mirip dengan yang dipolakan. Justru kalau kita menemui batu gambar dengan pola gambar yang 100% persis seperti yang dipolakan, yang kita harus ada kecurigaan bahwa batu tersebut sudah mendapatkan campur tangan dari manusia, mungkin dilukis, mungkin dipahat, dan mungkin diwarna dengan teknologi yang maju, ya, bisa dibentuk gambar yang menurut kami justru terlalu jelas, yang justru tidak alami. Ya, bisa seperti gambar manusia, ya gambarnya seperti foto, ya sudah tidak ada seninya. Seperti foto itu ya mata, hidung, mulut, pipi, ya seperti foto. Kalau Anda melihat foto diri mungkin, kemudian foto diri itu ada di dalam batu, ya plok seperti itu, maka justru kita akan curiga karena batu alam dia akan membentuk pola gambar itu dari titik-titik warna yang ada di dalam batu, ya pola warna. Kalau itu batu pancawarna, ya pola-pola warna dari berbagai macam warna, kemudian pola garis, pola titik yang dia membentuk suatu sketsa, gambaran, sehingga memang tidak ada gambar atau batu gambar yang 100% sempurna. Justru disitulah batu gambar mempunyai nilai seni. Ya, kadang batu gambar, ya, lebih bernilai kalau dia bisa memberikan persepsi gambar yang berbeda-beda, sehingga dianggap sebagai suatu lukisan abstrak seperti lukisan Affandi mungkin, sehingga masing-masing dari orang yang melihat, orang yang menonton akan mengatakan gambar yang berbeda dengan orang lain, meskipun gambar yang dilihat sebenarnya sama-sama lukisan Affandi, ya ada yang mengatakan demikian, tapi ada juga sebagian mengatakan batu gambar yang bagus adalah batu gambar yang mempunyai tingkat kemiripan mungkin bisa sampai 70% atau 60% dari pola yang digambarkan. Misalnya manusia, ya manusia mungkin kalau kepala, ya kalau kepala, potongan kepala paling enggak meskipun tidak lengkap secara keseluruhan, kalau kita lihat koleksi Mas Faruk yang merupakan penggalan dari kepala atau muka saja, ya kita lihat, ya di sini ada pola mata, matanya 2, ya artinya lengkap, ya kelihatan dari depan. Kemudian kalau kita perhatikan di sini ada titik putih, kemudian ada hitam, ya sehingga mata yang terbentuk seperti hidup, seperti melihat, ya ini ada ya titik hitam di tengah, kemudian di pinggirnya ada putih, kemudian membentuk pola seperti matanya lonjong, ya kanan, kemudian ada garis-garis, karena ini kami gambarkan menjadi kepala Hanuman atau Kerasakti, ya di sini ada seperti guratan-guratan bulu, ya bulu-bulu yang keluar di pipinya. Kemudian di sini juga ada garis-garis yang bentuk pola hidung, ya. Kemudian ada pola bibir kalau kita bisa lihat, ya. Lihat ini ada bibir yang putih atas bawah, bibir atas, bibir bawah. Kemudian di tengahnya ada gradasi warna yang berbeda sehingga seperti menggambarkan mulut yang terbuka gitu, ya bibir atas, bibir bawah, ya. Kemudian di bawah ini juga ada gradasi warna putih yang kami alami menunjukkan
bulu-bulu dari anongan atau prasakti, ya. Dan di sini ada pola alit, ya, pola alitnya, kemudian rambut ini, kemudian ya ini ada mahkota, ya, di yang saya lihat, ya. Ya, ini maksudnya bahwa ada kemiripan di atas 50%. Ya. Jadi kelengkapan dari suatu gambar, ya, gambar muka, ya, ada mata, ada hidung, ada mulut, kemudian ada alis, ada temunya pipi dan sebagainya, ya, kemudian ada pendukung gambar yang lain, ya, seperti muka orang, ya. Namun di sini saya mengimajinasikan, ya, bahwa muka ini adalah muka Hanuman, ya, atau muka dari Sun Wukong. Dan Anda tentunya bisa menganggap ini sebagai penampakan tokoh yang lain, atau mungkin gambar dari muka Anda sendiri, ya, mungkin. Jadi melihat gambar ini seperti melihat Anda di cermin, mungkin, ya, silakan saja, ya, karena masing-masing mempunyai persepsi, mempunyai nilai imajinasi yang berbeda, ya. Namun saya yakin secara umum orang akan melihat ini sebagai suatu pola muka. Cuma muka siapa, ya, itu masing-masing punya imajinasi tersendiri, ya. Kalau ada orang yang menganggap ini pola dari punggung seseorang, mungkin perlu dipertanyakan penglihatannya, ya, atau imajinasinya, ya. Gitu. Jadi ada mungkin aturan baku dari penilaian batu gambar, ya, namun itu memang tidak 100% juga, ya. Sekali lagi itu hanya sebagai acuan, ya. Baik, waktunya sudah 1 jam, ya. Demikian reportasi dari sedikit atau sebagian koleksi dari batu akik Mas Faruk Bini Araof. Mungkin lain kali akan kami tayangkan koleksi-koleksi yang lain, ya, di lain waktu dan di lain kesempatan. Saya akhiri, selamat malam. Terima kasih.